Apakah kebiasaan sehari-hari membuat kita semakin miskin? Dalam video ini akan menggali kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Penghasilan pas-pasan yang seolah-olah menjadi pemicu kemiskinan. Siapkan diri Anda untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengubah kebiasaan-kebiasaan ini untuk membangun fondasi finansial yang kokoh. Mengapa pengeluaran kecil bisa menjadi masalah besar? Jebakan konsumtif sehari-hari yang merugikan, dan cara keluar dari siklus tersebut. Bagaimana utang yang terasa tak berkesudahan dapat merusak keuangan kita. Temukan strategi cerdas untuk mengelola dan mengatasi beban utang tanpa memperburuk keadaan. Mengapa penting untuk memiliki prioritas keuangan yang jelas? Menyusun rencana keuangan sederhana yang dapat membantu kita mencapai tujuan finansial meski dengan penghasilan terbatas. Apa itu dana darurat? Dan mengapa setiap rumah tangga membutuhkannya? Temukan cara membangun cadangan keuangan, bahkan dengan penghasilan pas-pasan. Bagaimana mengubah kebiasaan negatif menjadi kebiasaan positif? Ikuti langkah praktis untuk merombak pola pikir dan kebiasaan keuangan untuk stabilitas finansial. Jangan biarkan kebiasaan sehari-hari membawa Anda ke jurang kemiskinan. Mari ubah roda kekurangan menjadi fondasi keuangan yang kokoh. Please subscribe and like. 1. Belanja impulsif. Menghindari belanja impulsif memungkinkan seseorang untuk berpikir secara rasional tentang kebutuhan sebenarnya dan mengelola anggaran dengan lebih baik. 2. Merokok. Berhenti merokok tidak hanya akan meningkatkan kesehatan fisik dan mental seseorang, tetapi juga seseorang dapat mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan lain atau untuk masa depan. 3. Denda keterlambatan. Kebiasaan membayar tepat waktu juga membantu dalam merencanakan keuangan dengan lebih baik, mengurangi risiko utang tidak terkendali, dan memelihara hubungan baik dengan penyedia layanan. 4. Membeli kopi di luar. Mengurangi kebiasaan membeli kopi di luar bisa menghemat uang. Coba buat kopi sendiri di rumah untuk mengurangi pengeluaran ini. 5. Terlalu sering makan di luar. Dampak besar pengeluaran yang mungkin terjadi akibat kebiasaan makan di luar rumah terlalu sering. Mengurangi frekuensi makan di luar, menghemat uang dalam jangka panjang. 6. Hutang kartu kredit. Jangan terjebak dalam utang kartu kredit. Bayar hutang secepat mungkin dan hindari menggunakan kartu kredit untuk kebutuhan konsumtif. 7. Keanggotaan gym tidak digunakan. Batalkan langganan gym jika jarang digunakan. Lakukan olahraga di rumah atau luar ruangan yang tidak memerlukan biaya tambahan. 8. Membeli air minum kemasan. Air kemasan seringkali lebih mahal daripada air galon yang dibeli untuk kebutuhan di rumah. Membawa air minum dari rumah menghemat uang dan juga berkontribusi pengurangan sampah plastik. 9. Pakaian bermerek yang tidak perlu. Baju bermerek lebih mahal tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan. Prioritas kenyamanan dan kepraktisan membantu membangun pola konsumsi yang bijak. 10. Membeli perpanjangan garansi. Pertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar memerlukan garansi perpanjangan. Hindari pembelian yang tidak perlu ini. 11. Langganan layanan yang tidak digunakan. Pilih 1 atau 2 layanan hiburan atau streaming saja. Gantilah setiap bulan untuk menghemat biaya langganan. 12. Konsumsi alkohol berlebihan. Selain dampak kesehatan, konsumsi alkohol berlebihan menyebabkan pengeluaran yang tidak terduga. Membatasi konsumsi alkohol dapat menjaga kesehatan dan mengalokasikan uang untuk kebutuhan finansial lainnya. 13. Jajan cemilan di minimarket. Cemilan di minimarket seringkali lebih mahal daripada yang disiapkan sendiri dari rumah. Dengan membawa bekal makanan, seseorang dapat mengontrol pengeluaran harian dan menghemat uang. 14. Pengeluaran untuk kendaraan. Pembelian kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan menghindari pemborosan uang untuk fitur atau model yang mungkin tidak dibutuhkan. Kendaraan yang lebih terjangkau mengurangi beban cicilan dan biaya perawatan, sehingga memberikan kestabilan keuangan. 15. Fast fashion. Fast fashion seringkali melibatkan siklus pembelian cepat dan impulsif, menyebabkan akumulasi pakaian yang tidak bertahan lama. Memilih pakaian yang lebih sederhana dan tahan lama membantu mengurangi pengeluaran untuk fashion yang bersifat sementara. 16. Obat non-generik.
Obat generik memiliki kandungan yang sama dengan obat bermerek, namun dijual dengan harga yang terjangkau. Menggunakan obat generik menjadi pilihan cerdas untuk menghemat biaya kesehatan tanpa mengorbankan kualitas. 17. Paket data berlebihan. Memilih paket data yang sesuai dengan kebutuhan, membantu menghindari pemborosan uang untuk layanan yang mungkin tidak dimanfaatkan sepenuhnya. 18. Kartu hadiah dan kupon diskon tak terpakai. Kartu hadiah dan kupon diskon yang tidak digunakan bisa menjadi sumber pemborosan. Menggunakannya dengan bijak membantu mengurangi pengeluaran dan memberikan manfaat ekstra dari nilai yang dimiliki. 19. Dekorasi rumah yang tidak perlu. Pembelian dekorasi yang tidak diperlukan dapat menjadi sumber pemborosan. Memastikan bahwa dekorasi yang dibeli memiliki nilai dan fungsi yang jelas. Membantu mengelola anggaran rumah tangga dengan lebih efektif. 20. Upgrade barang secara impulsif. Upgrading barang secara impulsif dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terduga dan tidak selalu memberikan nilai tambah yang sebanding. Mengevaluasi kebutuhan sebelum melakukan upgrade membantu menghindari pembelian yang tidak perlu. 21. Perawatan kecantikan yang mahal. Perawatan kecantikan yang mahal seringkali dapat memberikan beban finansial yang signifikan. Mengidentifikasi prioritas dan menyesuaikan perawatan kecantikan dengan anggaran membantu menjaga keseimbangan antara kecantikan dan keruangan pribadi. Terima kasih sudah menonton. Subscribe and like our channel.